Selamat datang pemirsa. Kali ini kita akan mencoba menghitung biaya material untuk pembangunan rumah dengan ukuran 6 dikali 6 meter. Yang pertama kita menghitung kebutuhan papan kayu bopling. Dan untuk ukuran panjang keliling bopling ini yaitu 32 meter. Dengan ukuran masing-masing panjang kayu 4 meter, maka diperlukan 8 lembar kayu meranti, 4 batang kayu kaso Borneo, serta 0,6 kg paku. Rumah ini menggunakan fondasi foot flat, sehingga galian tanahnya tidak terlalu banyak, cukup di beberapa titik saja, sehingga akan menghemat waktu serta menghemat biaya. Untuk kedalaman galian ini yaitu sekitar 90 cm, dan totalnya ada 11 galian, yang terdiri dari 9 galian untuk pondasi utama dan 2 galian untuk pondasi teras. Sebelum proses pengecoran, bagian dasar galian dibuatkan lantai kerja terlebih dahulu, atau biasa disebut rapat beton. Ketebalan lantai kerja ini yaitu 3 cm. Penambahan lantai kerja adalah sebagai backisting, agar besi pondasi tidak bersentuhan langsung dengan permukaan tanah. Pondasi ini berukuran 60 dikali 60 cm, dengan menggunakan besi ukuran 12, di mana satu batang besi bisa dipakai untuk satu pondasi. Dan untuk pondasi pada bagian teras cukup menggunakan besi ukuran 10, karena bagian teras tidak terlalu menahan beban berlebih. Besi kolom diusahakan diikat langsung pada besi foot plate, agar kualitas struktur bangunan menjadi lebih terjamin. Besi kolom ini menggunakan 6 batang besi ukuran 10, yang dipadukan dengan besi begel ukuran 8, di mana ukuran cincin begelnya yaitu 15 dikali 20 cm, dengan jarak antar begel yaitu 15 cm. Dan jika diselimuti beton, ukuran kolom rumah ini akan menjadi 20 dikali 25 cm. Ukuran kolom tersebut tentunya jauh lebih besar dari ukuran kolom rumah satu lantai pada umumnya. Dan untuk pembesian kolom teras cukup menggunakan 4 buah batang besi, dengan begel ukuran 10 dikali 10 cm, sehingga kolom pada teras akan berukuran 15 dikali 15 cm. Pengecoran pondasi foot plate setinggi 25 cm. Pada tahap ini setidaknya membutuhkan 9 batang besi ukuran 12, 2 batang besi ukuran 10, 2 kg kawat beton, 0,81 meter kubik batu split, 0,54 meter kubik pasir beton, dan 336 kg semen Portland. Untuk proses pengecoran kolom pedestal dengan ukuran luas permukaan 20 dikali 25 cm serta tinggi 60 cm membutuhkan 0,24 meter kubik batu split, 0,16 meter kubik pasir beton, dan 100 kg semen Portland. Karena kolom pedestal menggunakan pembesian dari kolom utama, jadi perhitungan pembesiannya tidak saya anggarkan di sini. Lanjut kita ke proses urugan tanah, yang selanjutnya menuju ke pekerjaan lantai kerja slup gantung. Pembuatan lantai kerja slup gantung ini setebal 3 cm dengan lebar 30 cm, di mana dalam proses pembuatan lantai kerja slup ini membutuhkan 0,18 meter kubik batu split, 0,18 meter kubik pasir beton, dan 96 kg semen Portland. Lanjut kita ke tahap pembesian slup. Slup ini menggunakan 6 batang besi berukuran 10 mm, di mana ukuran begelnya yaitu 15 dikali 25 cm, dengan jarak antar begel yaitu 15 cm, dan jika sudah dicor maka akan menjadi slup yang berukuran 20 dikali 30 cm. Untuk backisting, menggunakan multiplek dengan tebal 9 mm. Dengan ketebalan tersebut, backisting ini bisa dipakai hingga 3 kali proses pengecoran. Jadi, untuk pengecoran kolom serta ring bulk, bisa menggunakan backisting bekas slup. Material untuk kebutuhan backisting yaitu 9 lembar multiplek, 45 batang kayu kaso, dan 7,5 kg paku. Ukuran slup teras lebih kecil dari slup utama, di mana ukuran slup teras yaitu 15 dikali 20 cm, dengan menggunakan 4 batangan besi. Dan material yang diperlukan untuk pengecoran slup adalah 22 batang besi 10, 19 batang besi 8, 7 kg kawat beton, 1,9 meter kubik batu split, 1,3 meter kubik pasir beton, dan 797 kg semen Portland. Kolom utama berukuran 20 dikali 25 cm, sedangkan kolom praktis berukuran 15 dikali 15 cm, di mana pada rumah ini terdapat 9 kolom utama, 3 kolom praktis, dan 2 kolom kanopi. Untuk kolom praktis hanya menggunakan 4 tulangan besi dengan ukuran begel 10 dikali 10 cm, di mana jarak antar begel yaitu 15 cm. Untuk kebutuhan material kolom diantaranya 33 batang besi ukuran 10, 20 batang besi ukuran 8, 5,3 kg kawat beton, 1,4 meter kubik batu split, 0,9 meter kubik pasir beton, dan 595 kg semen Portland. Untuk proses pengecoran kolom praktis bisa berbarengan dengan pemasangan bata merah. Balok latte atau balok pinggang berfungsi untuk mengurangi beban kusen pintu dan jendela dalam menjaga beban di atasnya, sehingga kusen tidak beresiko melengkung ataupun patah meski diguncang gempa. Balok latte ini menggunakan besi ukuran 8 dan besi begel ukuran 6, di mana ukuran begelnya yaitu 6 dikali 11 cm. Dan jika sudah diselimuti beton, ukuran balok latte ini yaitu 10 dikali 15 cm. Dan untuk keperluan materialnya yaitu 6 batang besi ukuran 8, 4 batang besi ukuran 6, 0,7 kg kawat beton, 0,19 meter kubik batu split, 0,13 meter kubik pasir beton, dan 80 kg semen Portland. Ukuran bata merah di pasaran berbeda-beda, dan ukuran bata merah yang digunakan pada rumah ini yaitu panjang 21 cm, lebar 10 cm, serta tebal 5,5 cm. Jadi untuk membuat dinding 1 meter persegi membutuhkan sekitar 60 buah. Dengan luas dinding rumah 94 meter persegi,
Dan dengan campuran 1 semen 5 pasir, setidaknya membutuhkan 5.649 buah bata merah, 4,2 meter kubik pasir pasang, dan 911 kg semen Portland. Ring bak berukuran 15 x 20 cm. Untuk pembesiannya menggunakan 4 batang besi ukuran 10 dengan begel menggunakan besi ukuran 8, di mana ukuran begelnya yaitu 10 x 15 cm, dengan jarak antar begel yaitu 15 cm. Pada tahap ini setidaknya membutuhkan 14 batang besi ukuran 10, 12 batang besi ukuran 8, 3, kg kawat beton, 0,94 meter kubik batu split, 0,63 meter kubik pasir beton, dan 390 kg semen Portland. Kemiringan atap pelana rumah ini yaitu 30 derajat, dan pada kemiringan tersebut perlu adanya pembesian dan pengecoran tambahan, di mana pada tahap ini membutuhkan 6 batang besi ukuran 10, 5 batang besi ukuran 8, 1,5 kg kawat beton, 0,4 meter kubik batu split, 0,27 meter kubik pasir beton, dan 168 kg semen Portland. Untuk pembesian kanopi bisa menggunakan besi sisaan kolom, sloop, dan ring bulk, jadi hanya perlu menambahkan 4 batang besi ukuran 10 dan 2 batang besi ukuran 8. Dan pada tahap pengecoran setidaknya membutuhkan 2,1 kg kawat beton, 0,57 meter kubik batu split, 0,38 meter kubik pasir beton, dan 238 kg semen Portland. Untuk pengerjaan rangka atap menggunakan material baja ringan, dengan jarak antar kuda-kuda yaitu 1 meter. Keperluan baja ringan kanal C untuk kuda-kuda ini yaitu sebanyak 27 batang. Bagian bawah kuda-kuda atap tersebut diikat oleh reng baja ringan sebanyak 4 batang, agar memperkuat struktur baja ringan. Karena rumah ini menggunakan atap metal pasir, jadi jarak ringnya tidak terlalu pendek, di mana jarak antara ring rumah ini yaitu 38,5 cm, sehingga atap ini memerlukan 24 batang ring. Jadi kebutuhan material rangka atap baja ringan ini yaitu 27 batang kanal C dan 28 batang ring baja ringan. Kebutuhan tersebut belum termasuk sekrup, paku, ataupun dinabol. Untuk atap memerlukan penutup atap seluas 53 meter persegi. Dengan ukuran efektif genteng metal pasir 80 x 80 cm, setidaknya rumah ini membutuhkan 83 lembar genteng metal pasir, 5 lembar nok genteng, dan 7 lembar list plank. Kebutuhan tersebut belum termasuk skrup genteng metal. Pada tahap ini adalah pengurugan lantai dengan ketinggian yang diinginkan. Pada tahap pengurugan ini harus dipastikan kondisi tanah benar-benar padat. Plester dinding dengan ketebalan 20 mm, di mana luas bidang yang perlu diplester yaitu 180 meter persegi. Dengan luas tersebut, jika menggunakan campuran 1 semen dan 5 pasir, setidaknya membutuhkan 6,3 meter kubik pasir pasang dan 1.244 kg semen Portland. Jika pemasangan bata merahnya rapi, Anda bisa memplester dinding cukup dengan ketebalan 15 mm. Jadi, Anda bisa menghemat budget sekitar 25%. Untuk proses acian dengan luas 180 meter persegi, setidaknya membutuhkan 585 kg semen Portland. Material lantai menggunakan keramik berukuran 40 x 40 cm. Dengan luas area 33 meter persegi, membutuhkan 35 dus keramik, 1,5 meter kubik pasir pasang, 375 kg semen Portland, dan 53 kg semen warna. Dan kamar mandi menggunakan keramik berukuran 20 x 20 cm, dengan ketinggian dinding keramik hanya 1,5 meter. Dengan luas bidang tersebut, setidaknya membutuhkan material seperti dalam tabel berikut. Untuk pekerjaan plafon, menggunakan 2 jenis hollow galvanis, yaitu hollow berukuran 4 x 4 dan 4 x 2. Dan untuk pengerjaan plafon setidaknya membutuhkan 16 batang hollow 4 x 4, 17 batang hollow 4 x 2, dan 16 lembar papan gipsum. Kebutuhan tersebut belum termasuk skrup, paku, ataupun dinabol. Kusen dan jendela menggunakan bahan aluminium, dan untuk daun pintunya menggunakan bahan kayu kelas menengah, di mana anggaran untuk kebutuhan kusen, daun pintu, dan jendela adalah Rp9.700.000. Anggaran tersebut sudah termasuk engsel, handle, serta kunci, dan untuk rincian harganya bisa Anda lihat dalam tabel. Untuk estimasi harga material rumah ini adalah sekitar Rp45.500.000. Harga tersebut belum termasuk material instalasi air, material instalasi listrik, dan cat. Dan kita anggarkan untuk ketiga jenis material tersebut yaitu Rp4.500.000, sehingga bisa diperoleh harga material Rp50 juta. Nah, Rp50 juta adalah total biaya material yang harus dikeluarkan. Lalu, bagaimana dengan biaya tukangnya? Biaya tukang bisa dihitung dengan sistem borongan. Dikarenakan rumah ini memiliki luas bangunan 36 meter persegi, maka jika harga upah tenaga per meternya Rp800.000, maka budget yang dibutuhkan untuk membayar tukang yaitu Rp28.800.000. Jadi, total pengeluaran untuk pembangunan rumah satu lantai dengan luas bangunan 36 meter persegi adalah Rp79 juta. Anda bisa lebih menghemat budget tersebut dengan cara menggunakan material yang lebih ekonomis. Yang pertama, menggunakan kusen kayu, yang di beberapa daerah harganya jauh lebih murah daripada kusen aluminium. Yang kedua, menghemat dalam pemasangan dinding. Dengan menggunakan bata ringan akan lebih hemat, karena finishing bata ringan tidak terlalu memakan budget, serta pengerjaannya yang jauh lebih cepat, sehingga akan menghemat dalam membayar upah pekerja. Selain menggunakan bata ringan, Anda bisa menggunakan batako, yang biayanya akan lebih hemat lagi. Yang ketiga, menghemat dalam pekerjaan struktur. Seperti yang saya jelaskan di awal,
Rumah ini memiliki dimensi struktur yang jauh lebih besar daripada rumah satu lantai pada umumnya, sehingga dalam pembersihan dan pengecaran memakan biaya yang jauh lebih banyak. Tapi tips yang ketiga ini harus dipikirkan lagi, karena bagaimanapun pekerjaan struktur adalah bagian yang paling penting dalam bangunan. Nah, itu dia perhitungan pembiayaan pembangunan rumah satu lantai. Jika Anda menyukai video seperti ini, komen saja di bawah. Karena jika banyak yang suka format seperti ini, akan saya buatkan video lainnya. Untuk Anda yang ingin mendownload file RAB-nya, akan saya cantumkan linknya di kolom deskripsi. File RAB tersebut dalam format Excel, jadi Anda bisa mengubah harga materialnya sesuai harga di daerah Anda.